Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita bisa bertemu kembali pada hari ini, tentunya semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, pada hari ini kita telah beri kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi diisi kebenaran firman Tuhan, supaya firman yang kita dengar boleh tumbuh dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh dibawa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Baik, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat hari ini, di mana Tuhan telah beri kesempatan kami kembali untuk dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk ditaburi diisi kebenaran firman Tuhan. Dan firman ini boleh jadi berkat bagi kehidupan kami, dan tumbuh semakin besar dan semakin kuat iman kami di dalam Tuhan. Berkati, tolong hamba-Mu yang terbatas ini diurapi dengan urapan yang khusus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, senang bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada hari ini. Lewat video khotbah pada hari ini kita bertemu kembali tentunya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun saudara Bapak Ibu saudara sekalian berada. Saya akan senantiasa berdoa kiranya damai sejahtera Allah, perlindungan, pertolongan dari Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan dalam keadaan tubuh yang sehat, dan juga senantiasa diberkati Tuhan dalam segala sesuatu yang Bapak Ibu saudara-saudara lakukan. Nah, Bapak Ibu senantiasa diberkati Tuhan, kita akan lihat Alkitab kita sama-sama yang terambil dari kitab Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 di Perjanjian Lama, ayat 25 mulai sampai dengan ayat 28. Saya akan baca buat kita semua. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai dengan ayat 28. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di depan padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak kami lihat ada di sana. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, di sini kita melihat pada waktu itu Nabi Musa menjadi pemimpin dari bangsa Israel, dan pada waktu itu Musa mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai, melihat situasi dan keadaan negeri yang dijanjikan Tuhan buat bangsa Israel pada waktu itu. Nah, singkat cerita dipilihlah 12 orang ya dari bangsa Israel, satu orang mewakili tiap-tiap suku, karena ada 12 suku dari bangsa Israel seluruhnya. Dipilih dari tiap-tiap suku satu orang, dan itu adalah kepala suku masing-masing dari suku yang ada di bangsa Israel. Jadi ada 12 orang mewakili suku masing-masing, yaitu kepala sukunya, yaitu pemimpin-pemimpin suku mereka yang ada di bangsa Israel, saudara. Ada 12 orang. Nah, singkat cerita mereka melaporkan hasil pengintaian mereka. Singkat cerita mereka melaporkan hasil investigasi mereka terhadap tanah perjanjian, sudah mereka lihat, dan mereka pergi ke sana, saudaraku. Nah, ini dilaporkan kepada Musa, dan terjadilah dua kelompok. Dari 12 orang ini terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb, dan kelompok yang satunya lagi terdiri dari 10 orang. Saudaraku, ada 2 kelompok yang punya cara pandang yang berbeda, yang punya sudut pandang berbeda terhadap negeri perjanjian yang telah mereka lihat dan intai bersama-sama. Saudaraku, kita lihat dalam Bilangan pasal 13. Ini kelompok yang terdiri dari 10 orang mengatakan seperti ini. Di ayat 31 dari Bilangan 13. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu saudara-saudara berkati Tuhan, ini pandangan dari 10 orang yang berpikir dari cara pandang mereka, yang berpikir dari pola pikir mereka, yang melihat dari sudut pandang mereka, bahwa kita tidak dapat memasuki negeri perjanjian tersebut, karena di sana adalah orang-orang yang kuat-kuat. Mereka punya kota-kota berkubu yang sangat besar, dan juga ada orang-orang raksasa yang diam di sana, yaitu orang enak. Saudaraku, sehingga kabar ini diterima oleh bangsa Israel yang tidak pergi mengintai, tapi yang
menunggu hasil pengintaian, mereka mendapat informasi yang jelek, informasi yang buruk tentang keadaan situasi yang ada di negeri perjanjian. Oleh sebab 10 orang ini, kelompok yang terdiri dari 10 orang ini melihat dengan cara pandang mereka, dengan sudut pandang mereka, sehingga mereka melihat ada hal-hal yang menakutkan di sana, ada hal-hal yang mengkhawatirkan di sana, ada hal-hal yang mengerikan di sana, saudaraku, sehingga mereka mengatakan bahwa diri kami seperti belalang, dan juga mereka melihat kami seperti belalang. Saudaraku, kabar ini diterima oleh bangsa Israel yang pada waktu itu, sehingga akhirnya mereka menjadi takut, mereka bersungut-sungut, mereka hopeless, mereka pesimis untuk bisa sampai ke negeri perjanjian yang dijadikan Allah buat mereka. Tapi kelompok yang satunya lagi, yang terdiri dari 2 orang yang bernama Kaleb dan Yosua, ini punya pandangan yang berbeda, saudara. Kita lihat di dalam Bilangan 13 ayatnya yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lalu lanjut Bilangan 14 ayat 6, 7, 8, dan 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, ini kelompok yang lain yang terdiri dari 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb. Mereka punya pandangan yang berbeda. Mereka melihat tanah perjanjian dari sudut pandang Allah. Mereka melihat tanah perjanjian dari cara pandang bagaimana Allah memandang. Saudaraku, cara pandang adalah cara seseorang melihat sesuatu dan mengartikannya sesuatu tersebut menurut pemikiran mereka. Nah, tetapi 2 orang ini yang bernama Kaleb dan Yosua, kelompok yang satu ini, saudaraku, mereka memiliki cara pandang Allah. Mereka memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah, dari paradigma Allah, dari cara berpikir Allah, sehingga mereka bisa mengatakan, tidak, kita pasti dapat memasuki negeri tersebut. Jangan takut, kita akan telan habis mereka, karena Allah menyertai kita. Saudara Bapak dikasih Tuhan, mari kita di tengah situasi pandemi COVID-19. Saya tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menanggapi, menyikapi pandemi COVID-19 ini. Saudaraku, jikalau seandainya kita berada pada waktu itu, di masa Musa menyuruh 12 orang pengintai untuk pergi ke tanah Kanaan, kita ada di kelompok yang mana? Apakah di kelompok yang terdiri 2 orang, Kaleb dan Yosua, atau kita ada di kelompok yang 10 orang, saudaraku, yang punya pikiran negatif? 10 orang ini berpikir dari cara berpikir mereka, berpikir dari cara pandang mereka sendiri, saudara. Tapi yang 2 orang ini, kelompok yang satunya lagi dari 2 orang ini, yang namanya Kaleb dan Yosua, punya cara pandang Allah, punya cara berpikir seperti Allah, saudara. Sehingga mereka penuh percaya kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, dan mereka penuh dengan keberanian, dan mereka punya pikiran yang positif. Dan mereka mengatakan, tidak, kita pasti bisa maju, kita pasti bisa kalahkan mereka, kita pasti bisa menduduki tanah Kanaan perjanjian yang dijanjikan Tuhan buat kita. Saudaraku, jikalau kita ada pada situasi dan keadaan pada waktu itu, kita ada di kelompok yang mana? Semuanya adalah orang-orang yang hebat. 12 orang ini pemimpin, saudaraku. Mereka sudah memenuhi kualifikasi. Mereka adalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan, pemimpin, kepala suku. 12 orang ini mungkin punya kualitas yang sama dari sosok tubuhnya, saudaraku. Namun yang membedakan mereka adalah cara pandang, cara berpikir mereka. Sudut pandang mereka berbeda, saudara. Yang 10 orang ini berpikir dari cara berpikir mereka. Tapi yang 2 orang ini, kelompok yang satunya lagi yang terdiri 2 orang ini, yang bernama Kaleb dan Yosua, punya cara berpikir seperti Allah. Saudaraku, kita ada di kelompok yang mana? Ya, apakah kita mau pakai cara pandang Allah? Cara pandang Allah, saudaraku. Nah, yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb adalah cara pandang Allah. Sehingga mereka dengan penuh keberanian, mereka dengan penuh keyakinan, mereka dapat mengatakan, kita pasti bisa merebut, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai, pada hari ini, bahkan tidak tahu sampai kapan. Saudaraku, mungkin situasi dan keadaan ini cukup mengerikan buat sebagian orang, mungkin cukup menakutkan buat sebagian orang, saudaraku, seperti musuh yang ada di depan.
yang menghadapi resesi ekonomi global, menghadapi penyakit yang belum kunjung selesai dan belum muncul vaksin hingga hari ini. Saudaraku, kita melihat situasi dan keadaan seperti ini, mungkin kita menjadi takut, menjadi gentar, menjadi khawatir, saudaraku. Namun, saya mau katakan lewat firman Tuhan pada hari ini, sebagaimana Yosua dan Kaleb memandang negeri yang mengerikan menurut pemikiran manusia, negeri yang mungkin didiami oleh orang-orang kuat di sana menurut pemikiran manusia, tapi setingkat lebih maju bahwa Yosua dan Kaleb punya cara berpikir seperti Allah, sehingga Kaleb dan Yosua melihat semuanya itu dengan penuh keberanian, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mereka melihat dari cara pandang Allah, saudara. Nah, bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara sekalian memandang pandemi COVID-19 ini? Apakah dari cara pandang kita sebagai manusia biasa, atau kita memakai cara pandang Allah yang di atas segalanya, yang pemilik daripada segala sesuatu? Kita memakai cara pikir yang seperti apa, saudara? Pilihan ada di tangan kita semua. Jikalau kita ingin menang, jikalau kita ingin berhasil meraih janji-janji Allah di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, mari pakai cara pandang Allah. Ya, cara pandang Allah, supaya kita mendapat perkenanan dari Tuhan, dan akhirnya kita bisa meraih janji-janji Tuhan, saudaraku, pada waktu kita memiliki cara pandang Allah. Ya, cara pandang Allah, saudaraku, ini yang kita harus usahakan, supaya kita punya pola pikir yang sama seperti Allah. Kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, saudaraku, sehingga timbul keberanian, dan timbul optimisme, dan timbul juga iman yang sungguh, kepercayaan yang sungguh, bahwa kita mampu meraih janji-janji Tuhan pada akhirnya. Bapak Ibu sering berkati Tuhan, kita melihat di sini bahwa ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk kita mendapat perkenanan Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa meraih janji-janji Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa meraih janji-janji Tuhan, mendapat perkenanan dari Tuhan, dan meraih janji-janji yang Tuhan janjikan buat kita, saudaraku. Di ayat 9 dikatakan oleh Yosua, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ini yang pertama, jangan berontak kepada Tuhan. Kita pakai pola pikir yang sama seperti Allah, supaya kita jangan berontak kepada Tuhan. Waktu pikiran dan hati kita sama seperti Tuhan, tentunya itu akan membawa kita untuk tidak berontak kepada Allah. Tentunya itu akan membawa kita selalu taat dan setia kepada Allah, saudara. Namun ketika kita pakai cara pandang kita, yang adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan kelemahan, maka akhirnya kita menjadi orang-orang yang memberontak. Bangsa Israel pada waktu itu, akibat 10 orang yang menyampaikan kabar busuk dari 12 pengintai, kelompok yang satu yang dari 10 orang ini menyampaikan kabar jelek, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, sehingga akhirnya bangsa Israel seluruhnya terpengaruh. Mereka bersungut-sungut, mereka takut, mereka pesimis, mereka hilang percaya, hilang harap sama Tuhan. Akhirnya mereka marah, memberontak kepada Tuhan. Di ayat 11 dari Bilangan 14 menunjukkan hal ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara, bagi Tuhan, jikalau kita tidak memakai cara pandang Allah, jikalau kita tidak pakai cara berpikir Allah, akhirnya ketika kita memakai cara pikir kita yang adalah manusia biasa, akhirnya kita memberontak kepada Allah. Mungkin pemberontakan juga secara terang-terangan, mungkin pemberontakan juga secara kasar, tapi secara halus kita lakukan. Dengan cara kita tidak mau baca firman lagi, dengan cara kita tidak mau berdoa lagi, dengan cara kita tidak mau beribadah lagi, itu salah satu bentuk pemberontakan yang secara halus kita lakukan. Kita pesimis, kita hopeless, kita nggak mau percaya lagi kepada Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Kita mulai undur dari Tuhan, itu juga salah satu bentuk pemberontakan secara halus kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, mari pakai pola pikir Allah, pakai cara pandang Allah, melihat segala sesuatu, supaya kita mendapat perkenanan dari Tuhan, dan akhirnya kita bisa meraih janji Tuhan. Janganlah memberontak kepada Tuhan. Ini pesan Yosua kepada bangsa Israel pada waktu itu, supaya mereka pakai cara pandang seperti Allah, tidak memakai cara pandang manusia yang akhirnya memberontak. Ya, kita banyak habiskan waktu percuma hari-hari ini. Ya, sebagai bentuk pemberontakan kita habiskan waktu untuk melakukan hal tidak benar, melihat konten-konten yang tidak baik. Akhirnya juga kita melakukan dosa dalam waktu ke waktu di masa pandemi COVID-19 ini. Saudaraku, mari, jika kita tidak pakai cara pandang Allah di tengah situasi pandemi COVID, dan akhirnya kita melakukan banyak hal tidak berkenan kepada Allah, dan akhirnya kita nggak bisa meraih janji Tuhan. Kita memberontak, kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel, dan akhirnya Tuhan marah kepada mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan, mari pakai cara pandang Allah, sehingga akhirnya itu membuat kita untuk tetap setia dan taat kepada perintahnya, tidak memberontak kepada Allah. Dan yang kedua, saudaraku, supaya kita mendapat perkenanan kepada Tuhan,
dan bisa meraih janji-janji Allah janjikan buat kita. Jangan takut, dikatakan ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Saudaraku, jangan takut. Ini pesan yang luar biasa. Di tengah pandemi COVID-19 ini ada banyak orang jadi takut. Takut keluar, takut kemana-mana. Sampai akhirnya tinggal dalam ketakutan. Dan akhirnya mereka mati karena ketakutan setelah Tuhan. Nah, Bapak Ibu diberkati Tuhan, saat ini kita tidak mau takut karena ada janji Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan, saudaraku. Sehingga akhirnya kita mendapat perkenanan kepada Tuhan, kita mendapat perkenanan dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan, mari pakai cara pandang Allah seperti Yosua dan Kaleb. Mereka tidak takut melihat situasi dan keadaan, mereka tetap optimis, mereka tetap berani, bahkan mereka katakan kita akan telan habis mereka, kita akan kalahkan mereka, kita akan duduki negeri mereka. Saudaraku, penuh keberanian, jangan takut, supaya kita dapat perkenanan kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini ada banyak orang begitu paranoid, menjadi takut yang luar biasa, tinggal dalam ketakutan, saudaraku, di tengah pandemi COVID-19, takut begini, takut begitu, dan sebagainya. Akhirnya, saudaraku, mereka susah sendiri karena ketakutan yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, supaya kita pakai cara pandang Allah dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, supaya kita diberikan keberanian oleh Tuhan melakukan segala sesuatu, dan kita juga ditolong Tuhan, tetap mempercayai Tuhan, menaruh hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan, dan menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan, dan penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan, dengan iman yang sungguh, sebagaimana Yosua mengatakan di dalam ayat 9 tadi, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka, Tuhan menyertai orang percaya. Oleh sebab itu jangan takut. Yosua dan Kaleb begitu berani dan begitu percaya kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai mereka. Saudara, Bapak Ibu berkati Tuhan, mari pakai cara pandang Allah, sehingga akhirnya kita tidak memberontak kepada Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pakai cara pandang Allah, sehingga akhirnya kita tetap berani dan penuh kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Sebagaimana dua orang ini, Kaleb dan Yosua, mereka pakai cara pandang Allah, ya, cara pandang Allah, sehingga membuat mereka tetap setia dan taat pada perintah Tuhan, dan juga mereka tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah yang beserta dengan mereka. Akhirnya mereka berani, dan pada akhirnya mereka bisa merebut tanah Kanan, dan mereka bisa masuk dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Di ayat yang ke-30 bilangan 14, di sana dikatakan seperti ini, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Saudaraku, hanya dua orang ini yang bisa masuk ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Karena dua orang ini, Kaleb dan Yosua, memakai cara pandangnya Tuhan. Mereka punya pola pikir yang sama seperti Tuhan. Mereka pakai sudut pandang Allah dan melihat segala sesuatu, sehingga akhirnya mereka dapat perkenanan Tuhan, dan mereka meraih janji Tuhan, itu tanah perjanjian yang janjikan, mereka duduki, mereka masuki. Tapi berbeda dengan 10 orang yang berpikiran negatif tadi. Kelompok yang satunya lagi, yang tadi 10 orang itu, kita lihat di dalam bilangan 14, pasal 14 ayat 36, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungguh-sungguh kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Saudaraku, 12 orang pengintai terbagi dari dua kelompok. Kelompok yang satu dari Yosua dan Kaleb akhirnya masuk dalam tanah perjanjian, tapi yang 10 orang mereka mati kena tulah dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, saat ini mari, saya percaya Tuhan mampu tolong kita dan berkati kita semua. Mari mulai pakai cara pandang Allah, ya, cara pandang Allah, supaya kita dapat perkenanan Tuhan dan kita bisa meraih seluruh janji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar. Biarlah firman ini boleh meneguhkan kami, menguatkan kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami mau tetap menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami mau pakai cara pandang yang sama seperti Allah memandang. Kami mau pakai cara pikir Allah di mana Allah berpikir, supaya kami dapat perkenanan Tuhan dan kami boleh meraih janji Tuhan. Berkati tolong kami semua, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.